Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai virus. Seumur hidup kita, pasti setidaknya kita pernah sekali atau bahkan lebih terkena penyakit yang disebabkan oleh virus. Entah itu yang sederhana dan sering seperti flu, atau yang sekali-sekali saja misalkan kayak cacar. Atau teman-teman juga dapat mengenal virus yang dapat menyebabkan wabah. Entah itu tingkatnya adalah lokal, misalkan di kelasnya teman-teman, atau regional, misalkan di sekitaran kompleks, atau bisa dalam skala provinsi misalkan, negara, atau bahkan global, yang biasa kita kenal sebagai pandemi. Nah, kita mengenal begitu banyak penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Misalkan untuk yang skala global atau pandemi, misalkan adalah SARS, atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Atau MERS, Middle East, ya kan ya, Respiratory Syndrome. Atau yang baru-baru ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19 atau COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 2019 mengacu pada pertama kali penyakit itu ditemukan, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu nama virusnya. Nah, virus tentu saja erat dengan kehidupan manusia, ya kan? Karena di sini kita akan ditentukan gitu ya, hidup atau matinya gitu ya, selamat atau tidaknya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya virus pastinya merupakan sesuatu yang unik. Karena pastinya kita tahu bahwa virus dapat kita sebut sebagai makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Nah, untuk mengenal karakteristik virus lebih baik, nah, akan lebih oke kalau kita tahu banget soal sejarah penemuan virus. Oke ya, kita mulai dengan sejarah penemuan virus. Nah, penemuan virus itu diawali dengan penelitian tentang suatu penyakit pada suatu tumbuhan. Nah, penyakit ini diteliti oleh peneliti Jerman, oleh si Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer di sini meneliti penyakit pada tumbuhan tembakau. Nah, di sini nama penyakitnya adalah meneliti penyakit mosaik, ya, pada tumbuhan tembakau. Nah, sesuai dengan namanya gitu ya. Kalau kita lihat tumbuhan tembakau yang terkena penyakit mosaik, maka di daunnya kita akan menemukan bercak-bercak kekuningan membentuk pola seperti mosaik gitu ya. Jadi di sini nanti ada bercak-bercak kekuningannya. Nah, ini pada akhirnya kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus yang kita beri nama sebagai TMV atau Tobacco Mosaic Virus, sesuai dengan nama penyakit yang disebabkannya. Nah, Adolf Meyer melakukan penelitian gitu ya. Siapa sih yang menyebabkan penyakit ini? Nah, ternyata teman-teman, setelah di sini Adolf Meyer menguji gitu ya. Nah, gimana cara mengujinya? Adalah dengan cara dari tumbuhan yang sakit ini gitu ya. Kita gambarkan di sini dia sakit. Saya kasih icon ini ya, berarti dia sedang sakit gitu ya. Kita ambil getahnya. Oke, kita ambil getahnya. Kemudian getah ini dibalurkan ke tumbuhan yang sehat, ya kan ya? Ke tumbuhan yang sehat. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Maka yang terjadi selanjutnya adalah
tumbuhan yang sehat ini, nah, dia akan terinfeksi juga, atau nanti dia akan jadi sakit. Oke? Nah, setelah itu, gitu ya, pada akhirnya getah ini diamati, gitu ya. Getah ini diamati dengan mikroskop, gitu ya, dengan mikroskop. Nah, cuman yang anehnya gitu ya, di sini si Adolf Meyer itu tidak menemukan apa-apa. Kosong. Biasanya kalau kita mengenal bakteri gitu ya, setidaknya kita dapat melihat bakteri dengan mikroskop. Tapi kalau yang kali ini, kok nggak ada apa-apa? Nah, dengan demikian gitu ya, Adolf Meyer berkesimpulan bahwa mungkin memang nggak kelihatan, gitu ya. Jadi di sini mungkin si penyakit mosaik ini disebabkan oleh bakteri yang tidak terlihat. Nah, dari penelitian Adolf Meyer ini menjadi sejarah yang benar-benar keren gitu ya, karena ini yang akan mengawali kemajuan ilmu tentang virus yang kita kenal sebagai virologi. Nah, penelitian dari si Adolf Meyer di sini kemudian dikembangkan oleh peneliti Rusia yang kita kenal dengan Dmitri Ivanovsky. Ya. Nah, Dmitri Ivanovsky di sini mengembangkan percobaan yang dilakukan oleh Meyer. Nah, bedanya apa sih dengan si Meyer? Nah, Meyer di sini melakukan yang namanya penyaringan, gitu ya. Jadi di sini dilakukan penyaringan getah, gitu ya, atau cairan tumbuhan yang sakit. Nah, diharapkan si penyaring ini didesain sedemikian rupa yang biasanya untuk memerangkap bakteri, gitu ya. Jadi biasanya untuk memerangkap bakteri, gitu ya. Nah, sehingga getah yang nanti kita dapatkan dari hasil saringannya itu bebas dari si agen penyakit tersebut. Nah, kemudian getahnya ini diberikan lagi gitu ya ke tumbuhan yang sehat gitu ya. Diberikan ke tumbuhan yang sehat. Kemudian apa yang terjadi? Harapan kita karena kita sudah saring gitu ya, kita udah nggak ketemu sama agen penyakitnya. Tapi ternyata walaupun sudah disaring, loh kok masih sakit gitu ya. Jadi di sini justru tumbuhannya juga masih sakit, ya, masih sakit. Nah, dengan demikian Dmitri Ivanovsky mengambil kesimpulan, ini pasti bakterinya super kecil, gitu ya. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwa bakterinya dalam tanda kutip itu super kecil. Oke. Nah, kemudian dari sini penelitian dari Adolf Meyer dan Dmitri Ivanovsky pada akhirnya dikembangkan lagi oleh ahli botani dari Belanda, yaitu Martinus Beijerinck. Ya. Jadi Martinus Beijerinck juga akan mengembangkan sistem dari Dmitri. Nah, bedanya di sini adalah memang kalau Dmitri dia akan lakukan penyaringan gitu ya. Tetapi untuk Martinus dia akan ulang lagi gitu ya. Nah, jadinya ketika sudah disaring nanti dia akan menginfeksikannya lagi gitu ya. Nah, kemudian ternyata masih sakit. Diambil getahnya, saring lagi, kasih ke yang sehat, sakit. Ulang terus gitu ya. Jadi di sini Martinus melakukan menginfeksikan berkali-kali. Oke ya. Dan ternyata masih sama gitu ya. Tumbuhan tembakau gitu ya tetap sakit. Nah,
apa sih signifikansinya? Kita bandingkan dengan percobaan selanjutnya, yaitu Martinus di sini melakukan kultur gitu ya, atau mengulturkan. Di biologi, kalau teman-teman dengar kata kultur, berarti teman-teman melakukan budidaya atau memperbanyak. Bagaimana sih memperbanyaknya? Karena di sini asumsinya adalah bakteri, maka Martinus mengulturkannya di suatu media gitu ya, suatu media nutrisi. Oke, biasanya kalau di lab mikrobiologi untuk mengulturkan sesuatu, kita akan menggunakan bisa agar-agar dengan berbagai macam ramuan nutrisi. Bisa pada cawan Petri gitu ya. Bisa pada cawan Petri, kemudian kita oleskan gitu ya cairannya, bisa di tabung reaksi juga gitu ya. Kemudian kita bikin agarnya bisa miring atau tegak, terserah gitu ya. Yang pasti kalau dia adalah bakteri, kalau kita berikan nutrisi umum, biasanya dia akan tumbuh. Nah, tapi anehnya di sini adalah dari kultur media, dari kultur si agen penyakit yang dilakukan oleh si Martinus ini tidak ada yang tumbuh. Berarti apa dong kesimpulannya dari sini? Berarti kesimpulannya adalah si agen penyakit entah apapun itu pastinya gitu ya, dia akan membutuhkan host. Membutuhkan host gitu ya, atau inang atau tuan rumah, yang pasti hostnya itu harus hidup. Nah, kita buktinya dari sini, kita udah kasih nutrisi yang cukup buat dia nggak mau tumbuh, berarti dia nggak bisa yang mati, ya kan ya. Nah, dengan demikian teman-teman, ini jadi hal yang cukup aneh. Berarti ini bakteri bukan ya? Nah, keanehan ini makin diintensifikasi gitu ya dengan penelitian atau pekerjaan yang dilakukan oleh Wendell Stanley. Ya, jadi Wendell Stanley di sini akan membuat suatu kehebohan dengan percobaannya. Dengan cara apa? Wendell Stanley akan melakukan kristalografi. Loh, kok aneh gitu ya? Kenapa bisa dikatakan aneh? Karena teman-teman, dalam proses kristalografi di sini, biasanya ini adalah teknik yang umumnya digunakan untuk mengkristalkan benda-benda mati. Jadi yang bisa dikristalkan di sini biasanya adalah protein. Gitu ya, biasanya protein, atau teman-teman biasanya mengenal ada kristal es gitu ya, atau batuan-batuan mineral. Di situ teman-teman akan menemukan bahwa benda mati bisa dikristalkan. Jadi polanya kalau kita lihat gitu ya, pakai mikroskop khusus, dia akan selalu berulang membentuk suatu pola. Oke? Nah, dari sini teman-teman, kita jadi makin, kok ini jadi kayak gini ya? Kenapa? Jadi kalau misalkan dia bisa dikristallografi, kesimpulannya apa? Berarti si entah apapun ini, si agen penyakit ini, kita dapat golongkan dia sebagai benda mati. Kita sudah bilang, oh dia tetap bisa hidup kok, karena dia bisa menginfeksi hostnya berkali-kali. Tapi dia masuk ke benda mati karena dia bisa dikristalkan, ya kan? Nah, maka itu alasan kenapa percobaan yang dilakukan oleh Wendell Stanley itu bikin heboh. Karena statusnya jadi aneh, ya kan? Ini apaan? Benda mati atau hidup? Nah, dari sini teman-teman, dari sejarah yang sudah saya sebutkan atau ceritakan, teman-teman sekarang tahu banget karakteristik virus. Yaitu apa? Yang pertama, teman-teman bisa temukan bahwa dia dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena dia bisa bereplikasi dan dia harus butuh host. Ya kan ya? Nah, kemudian untuk kategori kedua adalah dia dapat disebutkan sebagai benda mati, ya kan? Kenapa? Karena dia bisa dikristalkan. Dari 4 peneliti utama ini, yang dianggap yang pertama kali memberikan suatu konsep tentang virus
adalah Martinus Beijerinck. Nah, kenapa? Karena Martinus Beijerinck pada akhirnya menyebut agen penyakit ini sebagai sesuatu cairan gitu ya, penginfeksi dari makhluk hidup gitu ya. Jadi di sini menggunakan terminologi cairan penginfeksi makhluk hidup, oke ya, atau vivum contagium fluidum, oke ya. Nah, jadi Martinus dianggap sebagai peneliti yang pertama kali menawarkan konsep tentang virus. Nah, jadinya karena pada dasarnya kita tahu bahwa dia menginfeksi, muncullah terminologi yang baru dari bahasa Sanskerta, yaitu yang kita sebut sebagai vira, gitu ya, yang artinya adalah racun, karena bersifat meracuni atau menginfeksi. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai virus. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!